Kalau dalam Lukas dikatakan di sana, Lukas pasal 16 ayat yang 10, saya mau coba baca buat saudara dalam terjemahan baru. Atau coba satu orang baca ayat Lukas 16 ayat 10, baca dalam Alkitab saudara. Satu orang baca, coba. Dedi, coba baca. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya akan baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Ya. Jadi belajar dari hal-hal yang kecil yang dipercayakan oleh orang lain kita hargai, maka kita akan dipercayakan lebih. Belajar menghargai apa yang Tuhan percayakan dalam hal-hal kecil, maka percayalah Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar, ya. Ya, karena hamba yang jahat yang satu talenta tidak bisa dipercaya, maka daripadanya juga diambil itu. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan percayakan Tuhan ambil, saudara. Ya, apa yang orang tua percayakan pada saudara, orang tua ambil. Ya, itu sebabnya kita harus sangat menghargai seberapa besar kepercayaan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan, ya, ketika pimpinan misalkan atau orang tua mempercayakan kepadamu sesuatu, maka pertanggungjawabkan dalam hal apapun, bertanggung jawab. Ya, kepercayaan itu saya buatkan seperti anak tangga, saudara. Ketika kita dipercayakan dalam satu hal, dalam perkara yang katakanlah kecil, kita jatuh masih muda untuk memberikan kepercayaan berikutnya. Tetapi ketika kita dipercayakan hal yang besar, katakan anak tangga yang ke-10, dalam hal ini kita tidak dipercaya, kita akan jatuh. Ketika kita jatuh, tangga yang anak pertama pun belum tentu bisa dipercayakan kepada kita. Ya. Hal yang sekecil apapun kemungkinan besar tidak akan dipercayakan kepada kita. Ya, itu sebabnya mari hargai sebuah kepercayaan. Ya, berdasarkan ayat yang 26, maka kita harus menjadi pribadi yang berbanding terbalik, baik dan rajin. Ya, dalam Amsal 10 di sana dikatakan tangan lamban. Coba baca satu orang. Amsal pasal 10. Ya, jangan sampai ada yang lamban di antara kita. Minggu kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan banyak hal mengenai harus rajin, harus pokoknya kerjakan apa yang mesti dikerjakan. Amsal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Itu sebabnya yang satu talenta tadi akhirnya miskin dan melarat jadinya. Kenapa? Karena satu talenta yang dipercayakan itu pun tidak bisa dipercaya. Ternyata dia orang yang jahat dan yang malas. Ya, karena sebabnya itu saya ajak saudara pemuda remaja semua yang merasa dirinya masih malas-malas sampai akhir-akhir ini, mari belajar untuk rajin. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadi kaya. Orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadi kaya. Seperti saya katakan tadi, kriteria yang pertama rajin dan
Baik, kriteria yang lain, kriteria saya oleh Tuhan, kita akan lihat 1 Samuel pasal yang 9 ayat yang ke-21. Coba kita lihat kriteria yang lain supaya kita dipercaya oleh Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang saya akan baca 6, 7 dan 21 ya. Ayat yang ke-6, tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Ayat yang ke-7, jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sampai di situ dulu. Apakah yang kita bawa kepada orang itu? Itu jawab Saul. Kriteria yang pertama tadi, kita tidak boleh jahat, tetapi kita harus baik, dan kita tidak boleh malas, tetapi kita harus rajin. Kriteria yang kedua di sini bahwa Saul ini seorang yang menghargai abdi Allah, ya, seorang yang menghargai Tuhan. Dalam hal ini saya katakan apa yang harus kita bawa. Ketika ini kisahnya coba perhatikan baik yang di rumah. Kisah ini adalah kisah Raja Saul sebelum dia diangkat, kisah Saul sebelum dia menjadi raja. Saul ini memiliki seorang ayahnya adalah orang beraja. Ketika itu singkat cerita dia kehilangan keledai dan dia menyuruh Saul untuk mencarinya dan seorang bujangnya. Ketika dalam perjalanan mereka sudah cari ke sana kemari tidak menemukan, mereka hampir pulang karena dia berpikir nanti yang dipikirkan ayah bukan lagi keledai tetapi saya, kata Saul. Dan singkat cerita hambanya berkata, tunggu dulu, itu yang sudah kita baca. Di sini ada seorang abdi Allah, ya, pelihat katanya. Dan Saul berkata, apa yang harus kita bawa? Ya, buah tangan ini saya gambarkan ini adalah sebuah penghormatan. Apa yang harus kita bawa kepada abdi Allah? Ya, itu yang pertama. Saya menilai bahwa Saul adalah orang yang sangat menghormati Tuhan, orang yang sangat menghargai hamba Tuhan. Ya, jadi kriteria yang pertama tadi, kita tidak boleh malas tetapi rajin. Yang kedua, kita tidak boleh jahat tetapi baik. Kriteria yang ketiga untuk kita bisa dipercayakan sesuatu adalah orang yang menghargai Tuhan atau hamba Tuhan. Yang ke-21, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang merasa suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Ini ketika Saul hendak diangkat menjadi raja oleh Samuel. Dia mengerti siapa dirinya, dia mengerti siapa kaumnya. Dalam hal ini saya kategorikan bahwa dia adalah orang yang rendah hati, ya, orang yang rendah hati dan tahu diri, ya, tahu diri. Dia tahu kaumnya siapa, dia tahu keluarganya siapa. Ya, jadi kriteria yang pertama tadi kembali itu kita adalah orang yang baik dan rajin. Yang kedua adalah orang yang rendah hati. Yang ketiga, ya, yang mengerti, tahu diri. Ya, kita harus tahu diri. Ya, dari mana kita ada. Ya, ini yang menjadi kriteria supaya kita dipercaya. Dan akhirnya Saul diangkat menjadi raja. Kalau selama ini kita mendengar bahwa Saul adalah raja yang gagal, tetapi di balik semua itu saya menilai ada hal-hal yang baik dalam diri Saul sehingga dia dipercaya oleh Tuhan. Meskipun akhirnya dia harus gagal. Kegagalannya kenapa? Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada dia, tetapi karena hatinya berubah setia kepada Tuhan. Berubah setia. Berbeda dengan Raja Daud. Raja Daud pun raja yang pernah salah, saudara. Tetapi saya melihat ada beberapa hal bahwa Raja Daud adalah pribadi yang rendah hati. Ketika dia ditegur dan salah dia selalu mengaku kesalahannya. Berbeda dengan Saul. Ketika dia menjadi raja, ya,
dia jadi berubah setia, hatinya berubah. Ketika dia sudah dipercayakan Tuhan lebih, dia tidak bisa menjaga hatinya. Berbeda dengan Raja Daud. Ketika dia sudah dipercaya lebih oleh Tuhan, tapi dia tetap rendah hati, Bahkan di dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 dikatakan, siapakah keluargaku? Berbeda dengan Saul. Saul dia tahu diri sebelum dia diangkat menjadi raja. Tetapi Daud tetap tahu diri ketika dia sudah dipercayakan lebih oleh Tuhan. Berbeda dengan Saul. Dia hanya tahu diri ketika dia belum dipercaya. Setelah dia dipercaya, dia tidak tahu diri, saudara. Ya, amin. Firman Tuhan sampai di sini. Korupsi waktu sebentar. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan sampai pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi semua, baik pemuda remaja yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah. Semuanya kiranya terberkati oleh Tuhan, semuanya terberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Kami boleh berbakti, kami boleh beribadah malam hari ini. Kami bersyukur waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kiranya Tuhan, hati Tuhan disenangkan atas pujian penyembahan kami, atas peribadatan kami pada malam hari ini. Biar Tuhan kiranya menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kami pribadi lepas pribadi manapun kami berada pada malam hari ini. Kiranya firman yang sudah hamba-Mu sampaikan memberkati, mengajari, membentuk sidang jemaat Tuhan, khususnya pemuda remaja yang sudah mendengar, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini Tuhan. Ketika Tuhan percayakan kami lebih, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami, buat kami Tuhan, pemuda remaja, pribadi lepas pribadi yang layak untuk menerima kepercayaan daripada Tuhan. Kiranya atas semua yang Tuhan percayakan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan percayakan lebih dalam hidup kami. Bahkan kami boleh menjadi berkat. Itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada malam hari ini, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini, pertemukan kami besok kembali, baik yang di rumah dalam ibadah secara live. Tuhan tolong ajari kami umat-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, untuk menghormati, menghargai waktu yang ada. Ajari kami untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan, semua jemaat Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih semua pemuda remaja yang hadir di tempat ini, bahkan yang di rumah. Semua diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang indah penuh harapan, masa depan yang cemerlang, masa depan yang memuliakan Tuhan, masa depan yang dipercayakan lebih oleh Tuhan bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami diangkat Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan dalam masa depan kami, hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami persembahkan ibadah kami dari awal sampai dengan selesai kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan disenangkan, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami selesaikan ibadah kami pada malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.